Saya Adam Ferdinand Syarif dari Ekstel 11 kelompok 4. Saya Tegar Ibni Haidar, kelas 10 Ekstel 11 kelompok 4. Saya Prasetyo Bayu Bangkit dari 10 TL 11 perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Castadiong Sargana, kelas 10 TL 11. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Baju adat Indonesia. Baju adat Indonesia mengacu pada beragam pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam konteks upacara adat, ritual keagamaan, acara budaya, dan peristiwa khusus. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki baju adat yang unik dan khas, yang mencerminkan sejarah, identitas budaya, dan nilai-nilai tradisional dari daerah masing-masing. Sebenarnya Indonesia memiliki baju adat yang sangat beragam, karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang juga memiliki banyak provinsi di dalamnya. Maka dari itu, budaya dan ciri khas dari daerah masing-masing pasti berbeda tentunya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu baju adat yang ada di Indonesia, yang kebetulan pakaian adat asal dari daerah saya sendiri, yaitu Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah merupakan peninggalan atau warisan budaya nenek moyang yang sejak dari dulu dipakai dalam berbagai aktivitas kasual ataupun formal. Pakaian adat ini sejatinya merupakan salah satu simbol kebudayaan Jawa Tengah yang cukup terkenal. Seperti batik yang sudah dikenal di seluruh dunia, pakaian adat Jawa Tengah memiliki ciri khas berupa pakaian yang kental dengan nuansa kerajaan atau keraton Jawa. Selain itu, terdapat berbagai aksesoris yang membuat pakaian ini terlihat lebih cantik dan menawan. Namun, karena perkembangan zaman dan teknologi, lambat laun pakaian ini tidak lagi digunakan oleh para generasi muda bangsa kita. Adapun orang yang masih menggunakannya yaitu para orang tua atau orang yang sangat peduli dengan kebudayaan Jawa Tengah. Aksesoris dari ciri khas pakaian adat Jawa Tengah yaitu yang pertama, blangkon. Blangkon berasal dari kata blangko yang merupakan istilah untuk mengatakan sesuatu yang praktis atau siap dipakai bagi masyarakat Jawa. Blangkon merupakan tutup kepala yang terbuat dari kain batik yang digunakan oleh para pria sebagai salah satu aksesoris atau pelengkap pada pakaian adat tradisional Jawa. Pada zaman dahulu, blangkon tidak berbentuk bulat atau siap dipakai, melainkan berupa ikat kepala yang memiliki proses pengikatan yang cukup rumit. Seiring berjalannya waktu, blangkon berinovasi menjadi ikat kepala yang siap pakai. Untuk beberapa tipe blangkon, ada bagian belakang yang disebut tonjolan. Tonjolan tersebut menandakan model rambut pria pada masa itu yang sering mengikat rambut panjang mereka pada bagian belakang kepala, sehingga bagian tersebut terlihat di bagian belakang blangkon. Konon, rambut panjang tersebut disembunyikan karena dianggap sebagai suatu aib yang harus disembunyikan. Selain itu, blangkon memiliki dua buah ikatan yang harus diikat dengan kuat yang bermakna pentingnya berteguh diri dan pendirian yang kuat. Yang kedua, keris. Keris merupakan senjata tradisional Jawa Tengah yang sangat khas. Keris yang digunakan pada pakaian adat bukanlah keris asli, melainkan hanya replika yang terbuat dari sepotong kayu yang diukir menyerupai keris asli. Keris tersebut berfungsi sebagai aksesoris atau tambahan pada beberapa pakaian adat Jawa Tengah, seperti baju surjan yang diletakkan pada bagian belakang atau punggung. Pemakaian keris tersebut merupakan suatu keharusan pada beberapa pemakaian pakaian adat. Yang ketiga ada stagen. Stagen merupakan sebuah kain panjang yang digunakan untuk menahan jarik atau kain agar tidak terlepas. Stagen adalah sebuah pelengkap yang dikenakan sebelum memakai kebaya atau beskap. Stagen digunakan dengan cara melilitkan kain panjang pada perut yang berfungsi sebagai korset. Oleh karena itu, stagen dapat membuat penggunanya terlihat sedikit langsing pada saat digunakan. Namun, penggunaan stagen sekarang jarang sekali, karena selain stagen sudah sangat sulit ditemukan, kain ini sangat sulit sekali digunakan. Yang keempat ada kuluk. Kuluk merupakan penutup kepala yang mempunyai fungsi yang sama dengan blangkon, tetapi penutup kepala ini hanya digunakan pada saat upacara pernikahan saja. Kuluk merupakan kopiah kebesaran yang memiliki bentuk tinggi dan kaku. Disebut kopiah kebesaran karena pada zaman dahulu kuluk hanya digunakan oleh para raja yang menghadiri acara-acara tertentu. Yang kelima, kain pipih Tanjung. Kain ini merupakan kain yang dililitkan dari kiri ke kanan di pinggang yang berfungsi untuk menutupi stagen yang sebelumnya sudah digunakan. Selain itu, kain ini
terbuat dari kain jarik yang bermotifkan batik. Selain menjadi representasi yang kuat dari warisan budaya dan identitas, pakaian adat Jawa juga berfungsi sebagai alat pemertahanan budaya, mengingat pada nilai-nilai dan sejarah masyarakat Jawa. Dengan makna simbolis yang terkandung dalam warna, motif, dan jenis pakaian, mereka tidak hanya memperkaya komunikasi visual, tetapi juga memainkan peran penting dalam acara adat dan keagamaan. Lebih dari sekedar pakaian, baju adat Jawa merajut hubungan sosial, mendorong pengembangan keterampilan tradisional, dan menjadi sumber inspirasi bagi kreativitas modern. Dari aspek budaya hingga pariwisata, baju adat Jawa memainkan peran krusial dalam memelihara, menghormati, dan merayakan kekayaan budaya yang unik. Saya kira cukup sekian penyampaian atau penjelasan tentang baju-baju adat yang ada di Indonesia. Saya harap penyampaian saya dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan teman-teman semua dapat mengambil ilmu dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.